Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mabatu teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan, mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan ampunan, dan setiap langkah ini mudah-mudahan selalu bermakna dan ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita langkah ini bernilai ibadah, maka apa yang kita lakukan ini insya Allah dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan adalah berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung ya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu ini adalah hukum-hukumnya nikah. Jadi hukum-hukum nikah ini akan kami jelaskan beberapa item dan beberapa kegiatan, karena nikah itu ibadah ya. Menikah itu ibadah, dan hukum-hukumnya ini terbagi menjadi 5 bagian ya. Jadi inti asal muasalnya ya, asal muasalnya nikah itu adalah ibadah. Nah, sebuah pernikahan ini adalah mengandung ibadah, karena ibadah ini ketika sudah ada amalan ibadah, maka kita akan dapat poin-poin pahala ya. Ini ada 5. Yang pertama yaitu adalah wajib. Jadi hukum-hukumnya menikah itu wajib, sangat dianjurkan bagi anak yang usianya sudah cukup, yang sudah siap secara mental, siap secara spiritual, dan siap secara persiapan dan lain sebagainya. Ini dianjurkan, wajib. Nah, kesiapan itu ketika di siang lain tidak akan terlaksana pernikahan, maka akan timbul mudorot. Akan timbul mudorot. Timbul mudorot itu ya akan terjadi perbuatan zina dan lain-lain. Begitu. Jadi bagi orang tua, kalau sudah ada anak yang seperti ini, jangan ditunda lagi, harus segera menikah ya. Dan hukumnya ini adalah wajib sahabat ya, dan hukumnya itu sudah wajib. Wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan ya. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji itu sudah wajib. Nah, jadi yang pertama ini adalah wajib melakukan pernikahan kalau sudah anak sudah matang, siap dan lain sebagainya. Terus kalau ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan zina. Nah ya, itu wajib. Yang nomor 2 sunnah sahabat. Sunnah menikah itu ya bagi yang sudah siap, yang sudah umurnya sudah cukup ya, dana sudah juga pun ada ya. Jadi itu akan sudah, malah ini akan bentuk nyata setiap langkah, setiap pernikahannya itu akan menjadi ibadah. Contoh, kalau kita bisa bersolat bareng, berjamaah bareng dengan suami istri, itu akan menjadikan banyak pahala. Ayo ya, para yang siap menikah, jangan ditunda lagi ya. Janda, duda, bujang, ayo menikah. Menikah itu ibadah dan menikah itu nikmat ya. Tuh. Yang nomor 3 adalah makruh sahabat. Makruh ini bagi orang yang tidak menikah dan tidak mau dan tidak mengharapkan apa-apa, itu makruh. Artinya seakan-akan hanya merugikan orang lain. Itu makruh sahabat ya. Makruh itu sesuatu yang ketika dilakukan itu ketika dilakukan tidak ada apa-apa ya. Ketika dilakukan tidak apa-apa, tapi ketika ditanggalkan itu dapat pahala. Itu makruh ya.
Ketika dilakukan itu tidak ada punya keuntungan apa-apa, ya tidak ingin mendapatkan keturunan, ya tidak ingin memberikan banyak apa ya, yang tidak ingin memberikan banyak apa manfaat, dianggap antara ada dan tiada, itu makruh sama makruh, hukumnya makruh. Kalau secara umum, kalau kita bisa memberikan nafkah dohir, batin, memberikan nafkah, menyambung silaturahim antar keluarga, itu sudah masuk kategori sunnah, sahabat. Ya, masuk kategori sunnah. Eman bagi yang tidak melangsungkan dan tidak melakukan momen-momen ini, eman. Apalagi yang sudah apa? Jadi itu ya, hukumnya itu makruh. Terus yang nomor 4, mubah, sahabat. Mubah itu ya dilakukan ya tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Maksudnya tidak ada perubahan. Ya menikah tidak apa-apa, tidak menikah ya tidak apa-apa. Itu artinya tidak ada perbaikan-perbaikan. Ya, kalau ada perbaikan-perbaikan, itulah yang menguntungkan. Terus yang terakhir, ini hukumnya adalah haram. Haram. Jadi haram, sahabat, ya, bagi orang yang membahayakan, memberikan dampak mudorot, membahayakan kepada pihak mempelai putra atau pihak mempelai putri atau kerabat dan tangganya, kepada anak-anaknya, keturunannya. Ini kalau memberikan banyak mudorot, maka mudorot itu yang membuat kita haram. Ya, makanya hati-hati, sahabat, supaya dari kelima macam ini kita masuk ke dalam kategori sunnah. Ya, karena kalau masuk dalam kategori sunnah, jadi apa yang kita lakukan dapat pahala. Ya, yang kita tinggalkan itu tidak dosa. Jadi bagaimanapun juga masuk kategori sunnah. Mari teman-teman, sahabat-sahabat yang statusnya masih belum punya pasangan, janda duda, mari tekadkan niat, bismillah, dalam niatan yang baik, bismillah dengan niatan menambah ibadah, dengan bismillah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin perantara ini bisa meningkatkan ibadah kita, perantara menikah juga bisa meningkatkan hubungan kita kepada Allah dan juga kepada sama manusia, karena hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan kepada manusia itu jangan sama-sama ditinggalkan, harus sama-sama baik. Kalau hubungan kita akan menikah, maka juga akan bertambah saudara, bertambah family. Nah, dari family itu akan menimbulkan silaturahim ya. Jadi dengan itu akan menimbulkan silaturahim, dan silaturahim itu yang akan membuat kita itu banyak pahala-pahala, ya. Pokok insya Allah kalau niat kita baik, niatnya kita itu ikhlas, semuanya karena Allah, maka semuanya juga akan membentuk suatu pahala, menambah ladang-ladang pahala. Ini, sahabat, ya, bisa kita belajar, bisa kita simak, bisa kita lakukan. Semua ini tahap belajar, sahabat. Ya, semua ini belajar apa? Belajar istiqomah menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita bagi pada malam hari ini bermanfaatlah untuk teman-teman semuanya, dan saya ucapkan selamat malam dan salam kenal semuanya bagi teman-teman yang jauh di sana, yang juga dekat di sini semuanya. Mari kita sama-sama bergabung dan komen kalau ada kisah-kisah seputar rumah tangganya, bisa diceritakan di kolom komentar, maka akan saya tanggapi
ya akan saya ulas. Siapa tahu dengan begitu kita bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Hidup ini sahabat, satu kali kesempatan, satu kali ruang. Mudah-mudahan dengan berbagi kesempatan ini kita banyak bermanfaat ke orang lain. Bila bermanfaat video ini, mohon dukungannya, bisa like, comment, share. Tentunya kalau ini ada hal yang kurang, bisa diulas atau bisa dikomentari juga, dengan tujuan supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih sahabat, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.